Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 149-8 Moratebo, Ibu Supriyanti SPD. Yang kami hormati pemateri workshop penguatan perancangan profil pelajar Pancasila, Bapak Dr. Khairul Anwar SPD MSI. Yang kami hormati seluruh majelis guru SDN 149-8 Moratebo beserta staf. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya kita dapat menghadiri acara workshop penguatan perancangan proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Susunan acara workshop penguatan perancangan proyek profil pelajar Pancasila dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara dengan mengucap basmalah. Acara kedua, pembacaan doa kepada Bapak pada Bapak Pendri Irwansyah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memimpin doa. Semoga yang kita awali dengan doa ini, acara kita pada siang ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abbi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa uqudana wa tadafa'ana wa ta'abudana wa tahsu'ana wa tamtasirna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma bihli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil mina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bis sakratil maut wa najatan minan nari wal aqwa ilal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Fiona. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku
mohon duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Ketua Komunitas Belajar Pucuk Merah SDN 149/8 Muara Tebu kepada Ibu Mike Anggraini SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 149 dari 8 Muara Tebu. Yang saya hormati narasumber yaitu Dr. Pak Hairul Anwar SPD MSI sebagai narasumber untuk hari ini. Ya, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, kemudian saya banggakan juga karena rekan sejawat kita bersama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya, kesehatan kepada kita sehingga hari ini kita dapat menjalankan rutinitas pembel belajar kita yang biasa dijadwalkan hari Selasa, kita undur ke hari Sabtu minggu ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat limpahannya juga kita sudah dibawanya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan teknologi yang sudah kita rasakan saat ini. Pertama, saya sebagai ketua Kompel mungkin tidak panjang mukadimahnya, tidak panjang sambutannya, hanya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah menghadiri undangan kami yang kami berikan kemarin, sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan materinya kepada kami berupa yaitu mungkin workshop penguatan perancangan proyek profil pelajar Pancasila, yang mana tahun ini sekolah SD 149 itu adalah menjadi sekolah penggerak di angkatan 3 tahun 2023. Dan alhamdulillah SD kita juga dipercaya sebagai sekolah penggerak. Nah, jadi maksud kami mengundang Bapak di sini, kami mungkin meminta materi yang sudah Bapak sebagai hasil yang Bapak dapatkan untuk berbagi dengan kami guru-guru di sini, khususnya guru kelas 1 dan kelas 4. Nah, mungkin nanti untuk kedepannya di semester 2 itu akan berlanjut di kelas 2 dan kelas 5. Jadi kami mohon sekali nanti untuk para guru dan juga untuk Bapak memberikan yang terbaik kepada kami supaya kami mendapatkan materi yang lebih baik untuk kedepannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan selaku Kombel. Oh ya, ada satu lagi Pak, kami berjumlah tadi Ibu Kepala Sekolah menanyakan kami seluruhnya 30 kemarin karena satu keluar Ibu Siti, jadi tinggallah 29, itu sudah termasuk guru PNS dan P3K sama yang Satpam dan yang lain-lainnya, berjumlah 29 orang. Dan yang hadir pun ada beberapa yang izin karena memang ada urusan keluarga. Nah, jadi mungkin ibu-ibu yang tinggal dan bapak-bapak yang tinggal nanti saya minta kehadirannya sampai selesai karena materi ini akan berlanjut untuk kita ke depannya. Ya, jadi saya mohon sampai akhir kita selesaikan materi kita. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 149/8 Muara Tebu sekaligus membuka acara kepada Ibu Supriyanti SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Yang terhormat Bapak Dr. Hairul Anwar SPD MSI selaku Pasil dan narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru
beserta staf SD 149 yang selalu saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan mengikuti kegiatan yang diadakan di SD kita, SD 149 ini semuanya insya Allah dalam keadaan terbaik. Kemudian selawat beriring salam, mari sama-sama kita hadiahkan junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dengan harapan semoga kita nanti di yaumil hisab mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis guru, Bapak pemateri, perlu saya sampaikan di sini adalah ucapan permohonan maaf dari Bapak pengawas karena tidak bisa mengikuti kegiatan karena pengawas kita ini posisinya baru pulang dari Palembang juga, terus beliau juga harus check up karena kemarin beliau sempat masuk ICU. Alhamdulillah beliau masih bisa sembuh seperti semula walaupun agak kesehatannya tidak sama dengan dulu, baik itu secara fisik maupun secara pikirannya, emosinya. Jadi bukan tidak mau menghadiri, tapi beliau menyampaikan salam takjimnya kepada Pak Materi dan Bapak Ibu semuanya dengan tidak mengurangi rasa hormat. Selanjutnya perlu diketahui bahwa sekolah kita ini mendapatkan kegiatan ini harusnya Ketua Kombel yang melaporkan, diambil dari anggaran Boskin karena kita mendapatkan dari Boskin. Jadi di Boskin itu sudah dianggarkan seperti ini, seharusnya dilaksanakan pada bulan November kemarin. Tapi karena padatnya kegiatan kita dan kegiatan beliau selaku pemateri yang mau kita tunggu, maka hanya hari ini yang bisa. Ya, mudah-mudahan bisa terpenuhi semua dan efektif kegiatannya meskipun kita mulai jam 10 seperti yang dititipkan dengan Ketua Tom Kombel tadi. Mari kita mengikuti kegiatan ini dengan baik karena nanti saya juga akan menagih tagihannya. Ada tagihan per PASE, per kelas terkait ke materi hari ini. Jadi saya mohon untuk bisa mengikuti itu dengan baik karena tidak mudah kita memanggil orang yang paham tentang itu. Mudah-mudahan yang hari ini semua kita diberikan hidayah, bisa menerima dengan baik, bisa mengikuti dengan baik. Paling tidak di satu kelas tingkatannya ada perwakilan yang memahami itu. Selanjutnya permohonan maaf Pak, mungkin sambutan kami yang kurang pas atau mungkin tata ruang yang mungkin kurang, ini mohon nanti diberikan masukan. Selanjutnya tidak memperpanjang mukadimah, atas izin Allah memohon ridho dari Allah dan memohon kesediaan Bapak Ibu hari ini, perkenankan saya membuka kegiatan ini dengan mengucapkan bismillah. Kegiatan penguatan perancangan proyek Profil Pancasila kita buka dengan resmi. Semoga kegiatan ini membawa manfaat lebih kepada kita dan memberikan ilmu pengetahuan yang lebih juga pada kita dan memberikan kita pengalaman baru tentang hal-hal baru. Sebenarnya tidak baru, kita juga sudah melakukan, cuma nanti kita cross check apa sih yang sudah kita capai dan apa yang belum kita capai. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya foto bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu dan pemateri foto dulu sebelum materi disampaikan. Izin foto dulu Pak.
Iya Allah. Sebut nak. Nah. 1, 2, 3 yuk Bi. Acara selanjutnya ramah tamah langsung dilanjutkan, dan dengan ini saya kembalikan kepada pemateri atau narasumber untuk menyampaikan materi. Untuk itu saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun sikap, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu dimakan kuenya dulu. Buning. Makan dulu loh. Oh ya.
Main dengan yang lain lah.
Gimana Pak Ibu, bisa kita mulai? Bisa Pak. Ya, sambil santai aja lah. Sambil menikmati hidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, selanjutnya kepada seluruh Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru Tenaga Pendidikan dan Kependidikan SDN 149 Muaratobo yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersama Bapak Ibu ya di ruangan yang cukup bagus dalam rangka kegiatan workshop penguatan perancangan proyek profil belajar Pancasila. Salawat beriring salam kepada pucuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa di ajarannya hingga akhir nanti dan mendapatkan syafaat darinya tentunya ya di dunia ini dan terlebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala dan seluruh tim dari SDN 149 telah mempercayai saya untuk mengisi. Sebenarnya saya ini kalau mau mengisi yang sudah ada gitu kan. Jadi nggak begitu banyak yang harus saya isi Bapak Ibu ya. Makanya ketika Ibu kemarin komunikasi kepada saya gimana topik yang bagus, saya lebih cenderung ke dalam temanya penguatan. Artinya dengan penguatan itu kita sudah ada gitu kan, sesudah ada. Hanya saja kemarin beberapa kejadian dari kegiatan lokakarya maupun PMO serta kunjungan lapangan dari kami fasilitator itu ada beberapa miskonsepsi atau segala sesuatu terkait dengan implementasi kurikulum merdeka yang masih membuat kita bingung. Nah,
jadi hari ini saya ingin untuk lebih menyederhanakan saja bahasa kita ya. Kita menyederhanakan di mana ada titik-titik kebingungan kita yang menjadi beban berat bagi kita ketika kita implementasi. Sementara itu mestinya kita harus enjoy, kita harus nyaman ketika melaksanakan. Tetapi karena ada miskonsepsi dan mungkin ada beberapa salah pemikiran yang menuntut seperti ini dan seperti itu, sehingga kita pribadi itu memikirkan menjadi beban sehingga berat bagi kita sebagai pelaksana. Ya Bapak Ibu, jadi saya kembali untuk menyampaikan penguatan saja. Penguatan artinya apa yang sudah Bapak Ibu pahami selama ini, yang sudah Bapak Ibu miliki, hari ini kita lebih ke dalam sharing session saja, kita berbagi dan berdiskusi. Mungkin kalau masih ada ragu-ragu, masih ada abu-abunya, hari ini kita jelaskan, kita clearkan. Yang hitam biar menjadi hitam, yang putih tetap menjadi putih. Jadi hitam putihnya lebih jelas. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan sama dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian yang kedua, saya juga izin Bapak Ibu semuanya di sini banyak senior-senior, tentunya banyak rekan-rekan juga nggak asing bagi saya, ya semuanya rekan saya, dan sebagian mungkin sudah pernah bertemu dengan saya dalam persentasenya 90% gitu kan. Sudah akrab, sebagian sudah bukan orang lain. Dan memang saya, Bapak Ibu semuanya, di fasilitator, saya sebenarnya fasilitator sekolah penggeraknya angkatan 3 untuk jenjang SMP. Ya, jadi di proyek P5-nya itu tetap sama, kita ngena juga, hanya beda alokasi waktu nanti di sana stressingnya. Nah, untuk itu kepada yang tua-tua, kepada para senior, kepada guru-guru saya juga mohon maaf Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk menggurui, bukan juga mengajari, nggak mungkin saya lakukan. Kembali kita sharing saja kepada rekan-rekan saya, partner di sekolah. Saya juga lebih cenderung kepada sharing saja. Selanjutnya saya juga salah satu dari wali murid Bapak Ibu ya. Anak saya ada di sini, itu untuk diketahui. Oke, baik Bapak Ibu, kita seperti biasa berkenalan dulu di awal, walaupun secara tatap muka, secara fisik sering bertemu bertatap muka, tapi secara intrinsnya belum terlalu intensif mungkin sejauh mana perkenalan dengan saya. Di depan ada ini biodata saya Bapak Ibu, nama Hairul Anwar, ya itu nama saya. Depan belakang itu bonus saja, alhamdulillah Allah titipkan, ya dititipkan oleh Allah kepada saya, dan Bapak Ibu semuanya juga bisa, dan insya Allah siap mendapatkan titipan serupa. Oke, kemudian afiliasi saya tetapnya sebagai dosen tetap dan home base di IAI Tebo, Institut Agama Islam Tebo. Notabene-nya bernaung di Kopertais wilayah 13 Jambi. Jadi kami masih kembalinya ke Jambi, Kopertais sebagai induk kami dalam penyelenggaraan program pendidikan keguruan agama Islam swasta. Selanjutnya untuk bidang keilmuan saya ada di bahasa Inggris, kemudian lari ke manajemen pendidikan, dan terakhir ke metodologi penelitian. Nah, jadi yang untuk spesifiknya di 3 ini gitu ya, di 3 bidang ini yang saya tekuni. Makanya ketika kemarin di metodologinya saya ketika sudah doktoral pasca di S3-nya, maka kembali ke metodologi untuk penguatan penelitian serta riset ilmiah. Selain itu saya juga selain dosen tutor di UT di 3 tahun terakhir, kemudian sebagai researcher atau peneliti, reviewer, dan juga sebagai editor di berbagai jurnal nasional dan ada beberapa yang di jurnal internasional. Saya sebenarnya tertarik untuk menulis dan mengajak komunitas sebenarnya yang ada di Tebo ini, Bu Kepala, nanti mungkin dari MKKS atau rekan-rekan kita, karena hasil dari diseminasi dan penyebaran, pengimbasan kalau bahasa di kurikulum Merdeka, kita itu perlu juga menulis gitu. Jadi Bapak dan Ibu semua di sini itu mempunyai kapasitas sebagai penulis, sebagai autor gitu. Berkait dengan apa? Dengan bidang terkecil yang kita tekuni, tentunya di kurikulum Merdeka. Nah, jadi diawali dengan menulis. Kalau memang nanti Bapak Ibu tertarik sehingga ingin mempublikasikan sebagai tindak lanjut dari implementasi kurikulum Merdeka, nanti kita publikasikan secara bersama. Nah, jadi insya Allah saya siap untuk menjembatani, membuka link supaya memang dunia tahu gitu, SDN 149 ini nggak sebatas Tebo saja, nggak sebatas Jambi, tapi Indonesia akan mengenal dengan apa? Dengan tulisan kita. Nah, jadi menarik, dan dunia menulis itu nggak
seribet, nggak sesusah yang kita pikirkan. Ya, kalau kita sudah siap dengan tulisan, karena di artikel nasional sendiri itu kita hanya membutuhkan 12-15 halaman Bapak Ibu, nggak banyak. 12-15 halaman dengan komposisi kepadatan dari karya kita itu bisa dipublikasikan dan bisa launching gitu, dan bisa menjadi konsumsi layak di layak baca bagi masyarakat Indonesia tentunya. Oke, saya tinggal di Jalan Jati Bapak Ibu, di Lorong Samin kilometer 4. Oke, HPW ada di sana semuanya. Berikutnya di bawah itu hanya beberapa kegiatan atau link kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Karena kami sebagai tenaga dosen harus memenuhi 3 tridharma perguruan tinggi dari pengajaran, kemudian penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau saya kesini hari ini termasuk ke dalam abdi saya di tridharma untuk pengabdian ilmu saya, penyebaran apa yang saya miliki lah kepada Bapak Ibu semuanya. Kita sering di hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, ini semua untuk sekilas perkenalan. Oke. Nah, jadi ya, oh ya, tadi sudah dibuka dengan doa Bapak Ibu ya. Jadi untuk kegiatan hari ini mungkin kita nggak mengawali doa lagi, cuman untuk mendapatkan keberkahan lagi Bapak Ibu, kita akan mengawali kegiatan dengan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini, workshop penguatan perancangan proyek profil pelajar Pancasila, akan berjalan dengan lancar dan tentu kita akan mendapatkan hasil yang baik setelah kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah baik Bapak Ibu, kita mengawali kegiatan. Ini pointernya belum nyampe, pointer saya bermasalah. Nah, ini adalah Bloom Tree. Dulu psikologi itu memakainya untuk mendeteksi bagaimana psikologi keadaan sosial kejiwaan siswa atau peserta didik. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ternyata untuk Bloom Tree itu juga bisa dipakai dalam ranah orang dewasa. Nah, di hari ini kita mengawali kegiatan kita di workshop hari ini. Saya tidak mengambil ke ranah psikologinya, jadi kita nggak usah diskusi psikologinya karena itu nanti beda bahasan. Tapi kita sesuaikan dengan materi kita di hari ini dengan P5 kita. Kira-kira Bapak dan Ibu posisinya dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka, khususnya di P5-nya, penguatan profil pelajar Pancasila, itu berada di posisi berapa? Nah, silakan boleh dilihat dulu Bapak Ibu. Iya, posisinya di posisi berapa? Silakan Bapak Ibu mengamati dulu Bloom Tree-nya. Kemudian kenapa gitu? Seandainya Bloom Tree ini sudah pernah Ibu dapatkan, saya meminta 2 jawaban tentunya. Kalau yang pertama hanya 1 jawaban. Kalau ini yang kedua, saya minta 2 jawaban. Posisi dulu yang pernah Ibu pilih di posisi berapa, dan saat ini posisinya juga di posisi berapa. Ya. Oke, yang sudah dapat ini untuk 2 kali siapa? Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Yang 2, udah 2 kali keduanya. Oke, berarti hari ini kita adalah upgrade-nya ya. Kita upgrade-nya dari posisi pertama ke posisi kedua. Kita harapkan itu harus ada pengembangan. Mengapa demikian gitu ya? Oke, yuk silakan kita memakai nih post-it dulu untuk menempelkan posisinya. Ya, boleh diambil satu-satu Bapak Ibu ya. Ya, silakan kita pakai post-it dulu. Nah, pikirkan dulu Bapak Ibu ya, dipikirkan nanti di posisi berapa. Berarti tidak sama. Yuk, kita memulai lagi. Harus ada upgrade dulu di sana. Kenapa? Sekarang di sini gitu, karena kita sudah berjalan dari proses di awal dulu IHT kita di Oktober, September, Oktober, sekarang sudah Desember. Itu harus ada improvement tentunya. Ya, silakan Bapak Ibu pakai post-it-nya. Oke ya. Bisa kita tempel di mana Ibu ya? Oke, boleh minta bantuannya. Kita tempelkan di sini saja nanti Bapak Ibu ya. Kita lihat posisinya. Berarti kalau yang nomor 1 langsung digantung-gantung dulu. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau
Kalau nanti sudah dapat di P5-nya, kita lihat kalau mau kondisi psikologinya ada keterangannya nanti yang sebenarnya apa. Gimana? Gak jelas boleh ke depan Ibu, silakan. Iya. Kami yang nomor ini yang baring tuh. Yang baring. Nomor 5. Oh iya, nomor 5 posisinya. Ya. Posisi dulu posisi pumernya, sekarang posisi di P5-nya. Ya, P5. Ambil lebih spesifik. Kita lebih spesifik ya, P5. Dari KOSP salah satu bagiannya adalah di P5-nya. Proyek P5-nya di mana sih Bapak Ibu semuanya? Ayo, silakan Bapak Ibu. Oke. Posisinya berapa? Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5-nya di sini. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Silakan, Ibu, masing-masing menuliskan di kertas post-it-nya dan yang sudah ditempel ke depan. Silakan, Ibu. Ya. Buat nama kecil di pojok, Pak ya, biar tahu identitasnya. Buat nama kecil di pojok. 2. Boleh buat 2 nomor. 2 nomor boleh, 2 nomor. Dari yang pertama dulu, kemudian yang sekarang berada ke bawah. P5-nya, ya, yang hari ini di P5-nya. Ya. Dulu di kurikulum Merdeka, sekarang ambil bagiannya di P5-nya. Ya, silakan tempel ya. Boleh tempel ke depan Ibu ya, biar rapi. Kita pakai satu kertas buram dulu, kita lihat. Nah, dari 3 ke 7. Oke, improve-nya dari 3 ke 7 posisinya. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan tempel ke depan di post-it-nya. Ya, yang 11 12 boleh juga. Itu ada posisi 11 12. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini dari belum trinya. Oke, 3 ke 7. Dari 3 ke 7. Oke, ya, yang lain dari 1 ke 3, 10 ke 11. Oke. Nah, 3 ke 6. Sudah semua Bapak Ibu? Cukup? Belum? Enggak? Silakan. Posisinya saja Bapak Ibu. Kita mengukur dulu. Mengukur kita di mana? Oke, satu lagi. Kita lihat bagaimana perkembangan refleksi diri kita Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nih, kita lihat ya, beberapa menunjukkan perubahan dari 3 ke 7. Kemudian ada yang 3 ke 1, 1 ke 3. Ada ini 1 ke 5 atau 5 ke 1 ya? Karena tanda panahnya dari 5 ke 1. 5 ke 1, yakin? Baring. Oh iya, 5 ke 1 kata Bapak. Ya, 5 ke 1 dari 3 ke 1 boleh. Kemudian 1 ke 3 boleh. 3 ke 6, 3 ke 7, 5 1, 5 4 4 3. Oke, rata-rata itu masih berada di sekitaran 3. 5-nya, oh ya, selama ini ada 5, tapi udah bangkit. Yang dari 5 udah posisi di
3 mana 3? Nih, ya mulai merangkak. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu semuanya ya, Bapak Ibu semua. Saya mau melihat refleksinya dulu lah Bapak Ibu untuk berbicara pada hari ini. Ambil acak atau ambil urut? Nah, untuk yang menyampaikan apa yang terjadi dari apa yang Ibu tuliskan di sini. Saya ambil acak ya. Saya ambil acak ya. Ya, ambil acak. Nah, siapa punya? Baby, ya. Ibu gimana? Nah, tanggung jawab Ibu. Apa yang terjadi dengan Ibu? Silakan. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak. Kenapa saya memilih dari 5 ke 3? Karena awal pada sebelum adanya IHT itu sama sekali memang tidak tahu tentang P5. Dalam posisi berbaring menunggu info-info dari lainnya. Selanjutnya setelah ada IHT, Kombel, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti dari kita mencari info dari PNM, mungkin agak merangkak sedikit ke 3 Pak, tapi belum menuju ke puncak, masih merangkak karena belum implementasikan karena saya masih di kelas 2. Jadi masih melihat teman-teman yang di kelas 1 dan kelas 4 bagaimana sibuknya P5. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Feby ya. Ibu Feby sudah merefleksikan posisinya gitu. Nah, ya begitu. Kita pendampingan tahun pertama itu tidak masalah ya, tidak bermasalah di posisi manapun kita berada. Intinya adalah kita harus bisa bangkit dan kita harus bisa bergerak untuk meningkatkan kualitas diri menuju pemahaman yang utuh di implementasi kurikulum Merdeka. Itu yang pertama. Baik ya Bapak Ibu semuanya. Ini ada di sini keterangan yang dimana kitanya. Ini hanya untuk rating kalau kita nanti sudah di level 20 atau udah 15, ini sudah sebagian di titik aman. Ini tanpa melihat dengan kondisi emosi ya, karena di sini ada sosial emosional yang terlibat dari masing-masing gambar. Dan itu untuk kondisi psikologisnya sebenarnya. Nah, tapi kita nggak membahas ke sana. Itu untuk room 3 di kegiatan kali ini. Nah, baik, berikutnya yang kedua, Bapak Ibu. Untuk struktur kurikulum Merdeka, kita mengenal dengan kegiatan yang P5, itu termasuk ke dalam kegiatan ko-kurikuler, gitu ya. Kegiatan ko-kurikuler itu implementasinya adalah kegiatan P5, proyeknya itu. Nah, selain ada ko-kurikuler, kita mengenal dengan kegiatan intrakurikuler. Kalau kegiatan intrakurikuler itu berisi mata pelajaran yang kita ajarkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Itu adalah kegiatannya intrakurikuler. Nah, di kegiatan intrakurikuler kita mendapatkan P3-nya, profil pelajar Pancasila. Karena implementasi dari kurikulum Merdeka itu adalah pewujudan dan implikasinya kepada peserta didik adalah mereka menjadi pelajar sepanjang hayat dan bisa menyerap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila P5 itu hanya penguatan, ingat Bapak Ibu semua. Bukan hanya di P5 kita menanamkan P3-nya, tetapi di seluruh aspek intrakurikuler, ko-kurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Nah, terakhir itu semua kegiatan yang mewujudkan ranah dengan dimensi dari pelajar Pancasila dengan 6 dimensi dan elemen serta sub-elemennya, jangan lupa budaya sekolah. Benar. Jadi budaya sekolah itu nanti dibentuk dalam lingkup disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa gitu? Disiplin positif itu segala sesuatu yang kita laksanakan tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang tidak memiliki value atau nilai. Nah, ya, jadi nih salah satu saya lihat budaya baik, budaya positif di SDN 149 adalah ketika pagi siswa kita disambut oleh guru piket di depan gerbang. Disiplin positif. Hanya saja kita akan mengevaluasi apakah proses disiplin positif yang kita lakukan memiliki kebajikan universal atau tidak.
Itu tidak boleh dilepaskan gitu. Sehingga tujuan Bapak Ibu setiap pagi menyambut siswa kita di depan itu untuk apa gitu? Apakah hati kita ketika pagi sudah dengan anak-anak kita? Apakah salam dari kita sudah kepada anak kita? Apakah tatapan mata kita sudah kepada anak kita? Itu dimulai dari kegiatan pagi. Semuanya itu tertanam dalam yang namanya aspek kebajikan positif, kebajikan universal. Jadi ketika nanti kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, termasuk dalam P5-nya, setiap ranah yang kita tuju harus ada nilainya. Nilai itu yang menjadi catatan penting, bukan pelaksanaannya, bukan, tapi nilai apa yang diambil atau akan kita tuju dari setiap implementasi sebuah kegiatan. Ya, baik Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk mengawali saja, sudah oke. Nah, Ibu Kepala, mohon izin, ini bisa menjadi catatan Ibu nih Bu. Nah, ternyata di tengah akhir tahun pendampingan, kondisi guru saya masih berada di sini. Ini catatan khusus hari ini gitu. Juni, Ibu akan merefleksi kembali, mungkin secara personal dengan pengawas atau dengan fasilitator pendamping tentang kondisi ini, Bu. Nih, tentang kondisi ini. Nah, ini yang namanya perancangan berbasis data. Jadi ketika Ibu besok mengevaluasi, Ibu punya data. Ini datanya. Data dari kegiatan workshop ketika kita memakai Bloom Tree itu muncul di sini posisinya. Bagaimana nanti grafik peningkatannya itu nanti kita kembalikan dan kita serahkan kepada Ibu Kepala dan juga guru komite pembelajaran, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini secara tidak langsung yang kita sebut dengan asesmen awal, asesmen diagnostik dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, gitu. Kita nggak menganalisis kemampuannya secara intelektualnya, enggak. Saya hanya mau melihat saja perkembangan secara emosional, perkembangan berkomunikasinya, perkembangan secara umum. Itu dia asesmen awalnya muncul seperti itu. Nah, nanti turunnya kemana? Ketika kita di kelas mengajarkan polanya seperti itu dengan alur merdeka belajar. Ya, baik. Oke, berikutnya ini yang di sini nggak usah kita bahas. Tujuan kita hari ini semuanya Bapak Ibu peserta nanti dapat merancang ide proyek penguatan profil belajar Pancasila yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Untuk pemahaman bermaknanya, Bapak Ibu perlu memahami kesinambungan antara pengembangan proyek dan kondisi sekolah untuk dapat menyusun modul atau rancangan proyek yang kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Nah, catatannya di sini Bapak Ibu. Dari tujuan ini kita kembalikan semuanya adalah pembelajaran berpusat kepada peserta didik, termasuk ke dalam proyeknya. Jadi ketika kita membuat proyek nanti, proyek itu bukan proyek kita, no, bukan proyek guru, bukan proyek koordinator, bukan proyek Ibu Kepala, tetapi proyek yang berfokus pada peserta didik. Kita sebagai fasilitatornya dalam kegiatan proyek. Di sanalah muncul nanti ada elemen, sub-elemen bagaimana kita membentuk mereka bernalar kritis. Muncul gitu. Yang belum bisa sesuai tahap perkembangannya kita dampingi tentunya. Kita sebagai koordinator, sebagai gurunya nanti, sebagai fasilitator dalam sebuah proyek. Nah, yang kedua itu sesuai dengan kondisi sekolah. Kondisi sekolah kita posisinya di mana? Oh, di tengah kota. Masyarakatnya urban, masyarakat perkotaan. Apa yang cocok gitu? Apa yang pas yang kita ambil untuk tema proyek kita tentunya? Apakah mau mengangkat masalah isu lingkungan sekolah? Boleh. Kontekstual dia. Kontekstual itu tidak halu. Tahu ya? Bahasa anak-anak sekarang pakai bahasa halu gitu kan. Jadi lebih dikontekstualkan, direalistiskan gitu. Apa sih sebenarnya yang tujuan? Dan kembali, mau apa dengan proyek itu, mau apa gitu? Mau apa sih sebenarnya tujuan dari proyek itu? Apa yang akan kita tuju? Nilai kebajikan apa yang harus tertanam kepada siswa-siswa kita selama berada di SDN 149? Ya, jadi sebenarnya memang di kurikulum merdeka itu menarik dan bagus karena dia mendalam. Mendalamnya itu kita tidak bisa apatis lagi gitu. Kita nggak bisa masa bodoh dengan kondisi perkembangan siswa kita. Kita nggak bisa masa bodoh dengan pengetahuan siswa kita, itu nggak boleh. Kita memang harus mengenal mereka satu persatu sehingga apa yang mereka butuhkan itu kita tangkap dan mereka merasakan kenyamanan, kedekatan emosional antara guru dengan
murid. Nah, itu sebenarnya di kurikulum Merdeka. Nah, untuk praktik pembelajaran di lapangan, saya rasa Bapak Ibu semuanya itu kan hebat, lebih hebat lagi gitu kan, karena sudah mengaplikasikan. Hanya saja maka kita butuh penguatan. Saya itu tipe orang, saya itu senang kalau berada di orang-orang pintar atau berada di sekitaran orang yang lebih pintar dari saya gitu. Saya itu lebih pintar, cenderung seperti itu saya gitu. Kenapa? Kita itu tidak mustahil menuntut untuk sebuah penguatan gitu. Kalau kita kondisi posisinya pas-pasan, kita berada di lingkungan pas-pasan, tidak ada yang menguati, kita jadinya longgar, lemah kita. Makanya saya memposisikan diri, bukan saya yang tahu, enggak, sama-sama tahu kita gitu. Saya tidak pernah justifikasi gitu kan, nggak ada justifikasi, semuanya hebat, semuanya tahu gitu, semuanya benar gitu. Hanya dalam konteks nanti kita bisa meluruskan mana yang lebih kuat dari segi argumen dan dari segi referensi yang kita pakai. Seperti itu Bu ya. Jadi lebih rela, senang kita berada di orang-orang yang produktif. Nih, jadi kita nanti coba merancang sebuah proyek masing-masing untuk kesiapan fullnya di tahun depan kelas 2 dan 5. Sekarang 1-4 Bu ya. Kemudian 2 dan 5. Nah, masing-masing kita nanti sudah mulai mencoba secara mandiri lah, mengerti, minimal mengerti. Karena di tahun pertama itu kita diperbolehkan mengadopsi dan mengadaptasi modul yang ada. Jadi nggak susah Bapak Ibu. Boleh adopsi dari PMM, boleh adaptasi dari guru komite pembelajaran, dari fasilitator, boleh diadopsi dan diadaptasi sesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Oke ya Bapak. Berikutnya, nih kesepakatan belajar kita Bapak Ibu. Nah, kesepakatan belajar atau keyakinan yang pertama, ya silakan nanti angkat tangan Bapak Ibu. Yang kedua, apa itu Bu? Tepuk tangan, maknanya apa? Oke, kita menghargai pendapat orang lain, memberikan apresiasi. Yang ketiga, masalah waktu. Nah, masalah waktu gimana Bapak Ibu maunya? Nah, jadi saya kembalikan nggak waktu saya kan datang ke sini, Ibu yang punya waktu gitu. Gimana masalah waktu Ibu? Gimana maunya? Waktu jam istirahat, sholat, makan jangan lupa. Iya. Tepat waktu, isoman tepat waktu. Bisa sepakati ya Bapak Ibu ya? Iya, kenyamanan nanti diingatkan saja ketika isoman. Berikutnya silakan mengambil beberapa poin penting. Berikutnya apa itu Bu? Menuangkan ide, eksplor ide kita. Dan berikutnya berbicara dengan izin. Jika tidak, kita diam dulu. Itu ada tambahan satu dari saya. Nih, boleh nggak nih? Minum, boleh nggak? Boleh, ya boleh. Lagi saya, tapi minum saya lagi habis nih. Berikutnya, ada yang mau ditambahkan nggak kesepakatan hari ini? Masalah waktu, tepat waktu. Ibu yang meyakini itu harus kita. Ada lagi tambahan? Cukup. Kalau ada kita tambahkan. Kalau nggak ada kita sepakati bersama kan? Cukup ya? Oke, baik. Berikutnya, nih alur kegiatan. Kita nggak full di durasi pelatihan seperti ini. Nanti ada, karena kita ngambil yang di sekolah ini aja beberapa kegiatan ini. Beberapa kegiatan nanti yang tidak selesai di kegiatan secara langsung, kita bisa laksanakan secara sinkron dengan pengiriman link Google Drive untuk unggah aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan. Oke, kita mulai dari diri Bapak Ibu. Nah, mulai dari diri itu refleksi, kembalinya mengukur diri kita sejauh mana pengetahuan kita, sejauh mana kemarin kita ngobrol-ngobrol dari perancangan proyek profil pelajar Pancasila. Ini kalau di depan judulnya ini penguatannya saya tarik ke depan sengaja ini ya. Nah, kalau P5 itu bukan ini dia. P5 itu apa? Proyek yang di depan ya. Kalau P5 proyek yang di depan. Proyek penguatannya di depan. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila perancangannya. Nah ini. Jadi kita tarik ke sini, kita kuatkan lah hari ini. Oke. Nah, ini untuk orientasi Ibu. Apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nih, proyek depan, proyek penguatan. Maka dia menjadi sebuah proyek gitu. Berbeda dengan pembelajaran intrakurikuler. Bapak Ibu kenal dengan project based learning ya? Ada ya, project based learning. Ya, PJBL. Project based learning, pembelajaran berbasis project. Kalau ini projectnya.
beda tipis, tapi harus ada perbedaan gitu. Nah, itu sebagian menjadi miskonsepsi juga, apakah dia PJBL atau project based learning-nya ya, PJBL-nya. Kemudian kedua, menurut Bapak Ibu, mengapa P5 itu perlu dilakukan? Yang ketiga, melalui kegiatan yang model ini nanti, apa yang akan kita laksanakan? Oke, silakan bersuara dulu Bapak Ibu. Ini ada mikrofonnya. Kita ambil secara acak lagi ya. Silakan, siapa Bapak Ibu yang mau menjawab dari 3 pertanyaan ini untuk melihat kemampuan dan mau kemana kita pada hari ini? Silakan, Bapak Ibu. Siapa duluan? Saya namanya nggak hafal semua. Tapi kalau nama Bu Elsa saya ingat, jadi Bu Elsa duluan ya. Yuk silakan Bu. Nah, Bu Elsa. Terima kasih. Saya akan coba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang sudah Anda ketahui atau pahami mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang sedikit yang saya ketahui, kebetulan di sini saya mengajar kelas 5, jadi belum mempraktekkan, jadi cuma ada sedikit materinya yang sudah dipahami sedikit. Itu yang pertama mengenai proyek penguatan profil Pancasila ini, kita di sini ada tema yang harus kita pilih. Ada beberapa tema. Kalau untuk SD ada 5 tema kalau tidak salah. Kemudian di sini juga kita akan sebelum mempraktekkan atau mengerjakan proyek ini, maka kita juga akan membuat modul. Kemudian bisa kita ambil dari PMM untuk awalnya, kemudian kita modifikasi dan sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Kemudian ada juga waktunya, bisa digabungkan dengan bisa 1 minggu itu 1 kali, atau per hari itu diambil 2 jam atau gitu. Nah, itu yang saya tahu Pak. Itu saja, mungkin ada pendapat dari teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Elsa ya sudah menyampaikan dari 3 pertanyaan orientasi hari ini. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Di guru kelas 4 siapa? Nah, yang sudah berjalan, jadi biar berimbang. Oke ya, silakan Ibu Dwi ya. Oke, Bu Dwi silakan Bu. Nah, apa yang sudah Ibu ketahui Bu, kita berbagi dulu Bu. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Yang kami ketahui tentang mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang pertama ada yang disampaikan Bu Elsa, ada beberapa dimensi yang ditekankan di sana guna untuk menanamkan nilai-nilai baik pada anak. Kita menumbuhkan karakter dengan dengan jembatannya melalui proyek seperti itu Pak. Tapi proyek bukan suatu hal yang harus kita nilai, tapi bagaimana prosesnya menuju proyek itu berhasil atau tidak, itu yang kita lihat perkembangan dari dimensi yang kita ambil. Misal bernalar kritis, mandiri, gotong royong, itu yang kita nilai, bukan proyek di akhirnya seperti apa, tapi bagaimana proses mereka untuk menuju nilai-nilai tersebut seperti itu Pak. Oke, ada lagi? Dan rancangan modul itu sendiri tidak dari hanya pada guru, namun didiskusikan lagi kepada forum atau siswa. Kami buat modul seperti apa, nanti di kelas anak-anak sudah mampu menuangkan ide-idenya. Bu, sepertinya minggu ini kita jangan ke sana tapi ke sini saja gitu. Sudah punya ide-ide dari apa yang mau mereka lakukan seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Dwi ya. Guru kelas 4 Bu ya. Nah, kelas 4 sudah menyampaikan tentang pemahaman di proyek P5-nya. Satu lagi lah, atau 2 kali ya. Yang nomor 2 itu sebelumnya belum terjawab. Mengapa sih proyek ini penting dilakukan gitu? Catatannya Bapak Ibu, kita bisa melaksanakan di profil pelajar Pancasila itu kan dari intrakurikuler, budaya sekolah, dan juga ekstrakurikuler. Nah, ternyata pemerintah itu dari Kemendikbud itu membuat satu proyek itu yang memang spesifikasinya ke fokusnya ke proyeknya tadi gitu. Nih, proyek penguatan. Jadi yang nomor 2 itu perlu kita jawab sebenarnya. Ada apa? Kenapa muncul kegiatan co-kurikuler dalam bentuk P5 gitu? Jadi kita substansinya dari kegiatan P5 itu apa sih? Mengapa proyeknya ini penting dilakukan atau perlu kita lakukan? Ya, silakan Bapak Ibu, siapa yang belum Bu? Dari sayap kanan ya. Nah, oke, Bapak-bapak tadi Pak ya. Oke, silakan Pak. Mengapa proyeknya penting Pak? Kalau nggak ada proyek kan bisa juga. Bisa nggak Pak Ibu?
P5 bisa nggak tanpa project? Bisa nggak? Bisa nggak? P3-nya profil pelajar Pancasila bisa tercapai tanpa project? Bisa. Tapi kenapa perlu gitu? Jadi ada substansi yang diarahkan untuk hal tersebut. Silakan Pak. Baiklah, terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan. Dan nomor 2, mohon nanti masukannya apabila yang jawaban saya ini mungkin masih ada kekurangannya. Baiklah, nomor 2, menurut Anda mengapa proyek penguatan profil Pancasila perlu dilakukan? Alhamdulillah Pak, pada proyek P5 di kelas 4 kemarin saya ikut mendampingin. Saya guru PJOK, guru bidang studi. Bahwasannya kemarin kita pernah berkunjung ke wirausaha yang ada home industry Pak, yaitu pembuatan tempe. Di sana saya mengambil kesimpulan bahwasannya mengapa hal itu perlu kita lakukan. Pada dasarnya yang pertama, kalau menurut saya, melatih mental anak kita untuk berbicara di depan umum. Yang kedua, menggali kepengetahuan siswa kita, rasa ingin tahunya tentang apa yang ia kunjungi. Yang ketiga, di sini akan menimbulkan dampak positif yang mana siswa akan menceritakan kegiatan dia selama kegiatan di P5 itu, kegiatan yang akan diceritakannya di rumah ke orang tuanya, bahwasannya mereka berkunjung ke sini, mereka dapat informasi, mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara pembuatan suatu produksi. Demikianlah dari saya, mohon maaf tentu mungkin banyak kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Pen ya. Nah, itu menurut Pak Pen ada beberapa hal positif. Nah, nilai positif itu adalah memang dari elemen dan subelemen yang akan kita tuju atau kita capai dalam rangka pelaksanaan dari sebuah proyek P5-nya. Oke, satu lagi Bapak Ibu, kira-kira poin pentingnya itu apa gitu? Yang mungkin itu menjadi bagian yang terintegrasikan gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya nggak ada proyek itu nggak terlaksana, nggak mungkin gitu kan. Jadi kenapa harus ada ini? Nah, silakan. Siapa satu lagi Bu? Ada yang bersedia? Jo, silakan. Saya kanan, kiri, tengah, belakang. Nah, kayak belakang. Pak Ben, silakan Pak, berikan satu mikrofonnya kepada Bapak yang Bapak tuju saja Pak. Ya, silakan. Nah, kenapa nomor? Mengapa proyek itu penting gitu kan? Tadi PJOK sekarang agama Pak ya? Oh iya, dari PJOK ke agama. Ya, silakan Pak Akbar. Iya, seimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajar di kelas Rombel B. Jadi kemarin kelas 1 dan kelas 4 yang menjalani P5. Untuk yang saya ketahui tentang proyek penguatan profil Pancasila itu diantaranya anak-anak ada nilai gotong royong ya, yang saya lihat kebersamaan di situ, dan mereka diantaranya kami ada di kelas 4 kewirausahaan ya, kewirausaha ya, atau apa namanya bisnisnya, pembuatan tempe yang kemarin yang kami ketahui itu anak-anak sangat senang ya, dan sangat memahami. Kalau buat produksi tempe mereka kelas 4 mungkin bisa sudah ada ya, bisa katanya sudah bisa. Jadi memang sangat penting, memang diajarkan dari kecil. Dan saya pernah dengar juga dari suku apa namanya Chinese, orang Cina, mereka memang mendidik anak mereka dari kecil wirausaha itu. Mereka suruh tunggu kasirnya dari pertama, terus mereka tahu harga barang dan mutu barang yang di toko mereka. Nah, itu yang kurang di antara kita nih, Bapak. Memang mungkin dari SD mungkin harus ditanamkan
nilai-nilai wirausaha yang penting. Nah, mereka sudah tahu bagaimana nilai suatu produk. Kedepannya mereka mungkin tingkat sekolah lanjutan, mungkin mereka bisa buka usaha sendiri, mandiri, ya kan? Nah, itu yang saya temukan dan saya cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Akbar ya. Baik, luar biasa. Jadi begitulah Bapak Ibu. Di P5 itu memang kalau kita menganalisis kenapa pemerintah dalam struktur kurikulum di kurikulum Merdeka ada namanya proyek penguatan. Memang ya tadi gitu. Intinya untuk pembelajaran sepanjang hayat dan kesiapan kemandirian dari peserta didik itu memang dari sedini mungkin kita bentuk. Itu yang pertama. Jadi mulai dari PAUD, jenjang PAUD itu sudah dikenalkan dengan proyeknya. Kemudian dari SD, SMP sampai SMA, di perguruan tinggi nanti dilanjut dengan kurikulum merdekanya mereka di kampus merdeka mereka. Nah, jadi dalam hal ini mengapa sih proyek penguatan profil pelajar Pancasila perlu dilakukan? Ya tentu yang pertama tadi ya alasannya untuk memperkuat karakter peserta didik itu. Yang pertama adalah penguatan karakter melalui proyek. Itu yang terpenting. Yang kedua, kita dalam implementasi namanya kurikulum merdeka Bapak Ibu. Karena di proyek ini itu dikembalikan ke satuan pendidikan. Nah, itulah merdekanya kita sebenarnya. Itu merdekanya kita. Untuk capaian pembelajaran kita nggak fokus ke sana Bapak Ibu, karena di intrakurikuler itu mengacu kepada capaian pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah rambu-rambunya. Tapi kalau di proyek itu kembali ke dalam diri kita sendiri, sekolah kita maunya apa. Nah, jadi pentingnya itu sehingga kemerdekaan itu dari seluruh satuan pendidikan akan berbeda-beda gitu. Karena analisis dari karakter lingkungan sekolahnya, karakter peserta didiknya berbeda-beda, maka muncul proyek juga berbeda-beda. Selain itu, pelibatan dari peserta didik itu akan lebih optimal di proyek ini. Kalau dari capaian pembelajaran, guru itu bisa dominan di intrakurikulernya, pelajaran matematikanya, IPA bahasanya itu sudah ada couplingan masing-masing apa yang akan dicapai. Tapi kalau di proyek tidak seperti itu. Jadi kemerdekaan itu yang membuat ini menjadi penting, dan itulah bentuk dari salah satu kemerdekaan dalam Merdeka Belajar dari implementasi kurikulum merdeka. Oke ya. Nah, jadi sudah ketemu intinya ke sana. Tujuannya apa dari P5-nya? Maka harus ketemu. Selain itu, maka proyek yang dirancang catatan khususnya adalah harus fun. Harus menyenangkan Bapak Ibu. Jadi tidak ada proyek itu anak-anak yang ikut proyek terpaksa atau anak yang ikut proyek dengan muka murung. Itu nggak bisa ditemui Bapak Ibu. Karena keberhasilan proyek seperti yang disampaikan oleh Ibu Dewi itu bukan dari hasil sebuah proyek, hasil akhirnya tempenya bagus, tempenya nggak masam, kualitasnya bagus, bukan itunya ya, tapi dalam segi prosesnya. Nah, sementara dia berproses menghasilkan sebuah produk. Nah, selama proses itulah pendampingan, penguatan nilai karakter kepada peserta didik itu kita laksanakan. Jadi ketemu poinnya adalah di sana. Jadi setiap mereka bekerja samanya, aspek dimensi gotong royongnya, kemudian bertanggung jawabnya itu diukur dalam proses pembuatan tempe. Kalau misalnya ada dicontohkan untuk pembuatan tempe tadi ya, hasil akhirnya tempenya jadi kan gitu ya. Tapi bukan tempe yang dinilai gitu ya, bukan tempenya, tapi proses, penekanan ke dalam prosesnya. Itu yang bisa kita tekankan mengapa proyek itu penting. Makanya proyeknya harus menyenangkan, harus fun, dan semuanya berpihak kepada peserta didik. Itu catatannya ya. Jadi kita diskusi dengan anak-anak nanti itu ya, dengan anak-anak kita diskusi, dengan stakeholder, boleh dengan orang tuanya dilibatkan, dengan pemangku usaha boleh diundang ke sekolah untuk memberikan penguatan-penguatan terkait dengan proyek supaya proyek berjalan dengan maksimal. Nah, itu ya, boleh juga kunjungan langsung ke lokasinya. Nah, di eksplorasi konsep kita lihat di P5-nya. Jadi profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional tadi ya, untuk belajar sepanjang hayat. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik ini. Jadi intinya adalah di pembangunan karakter
di sana yang akan kita tekankan. Profil pelajar Pancasila sendiri merupakan pelajar sepanjang hayat gitu. Nah, jadi kita ingin itu dari setiap hasil proyek, karena kita menerapkan disiplin positif, itu nanti teori yang muncul itu bukan teori stimulus dan respon, tetapi yang muncul adalah teori kontrol. Jadi ada dua teori yang disampaikan gitu ya. Nah, bagaimana peran teori kontrol? Teori kontrol itu peserta didik kita itu dengan penuh kesadaran, tanpa ada bapak ibu yang menegur, tanpa ada orang tua yang menegur, tapi mereka sudah memiliki jiwa itu. Nah, itu yang disebut dengan jiwa Pancasila itu ya. Jadi sudah mendarah daging gitu. Targetnya ke sana, target capaian kita di kurikulum Merdeka untuk pembentukan profil pelajar Pancasila ya. Pelajar sepanjang hayat itu dilaksanakan berkesinambungan. Jadi pernyataan ini memuat 3 kata kunci. Yang pertama adalah pelajar sepanjang hayat, kompeten, dan nilai-nilai Pancasila. Jadi nggak bisa dipisahkan nilai-nilai Pancasila dalam 6 dimensinya. Hal ini menunjukkan adanya paduan antara penguatan identitas kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM dalam konteks perkembangan abad 21. Nah, jadi sederhananya profil pelajar Pancasila adalah seperangkat kompetensi yang diharapkan tercapai oleh pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila digali dari nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan abad ke-21. Nah, jadi kembali Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila itu tidak kita hanya membuat penguatannya itu di P5 saja, tetapi silakan integrasikan ke dalam seluruh kegiatan muatan kurikulum Merdeka, kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Jangan lupa diselimuti dengan yang namanya budaya sekolah. Budaya sekolah itu tidak diciptakan oleh satu individu. Tidak bisa maunya ibu kepala saja budaya seperti ini. Tidak bisa dari wakil saja. Tidak bisa dari ketua kombel saja. Tidak bisa dari guru agama saja. Tetapi harus menjadi satu kesatuan seluruh warga sekolah. Namanya budaya. Budaya itu yang kita usung. Apa sih budaya yang muncul di SDN 149? Nah, jadi itu tujuan akhirnya. Nih ya, untuk profilnya ini sudah tidak asing lagi Bapak Ibu ya. Lagunya dipakai nggak di kelas Bapak Ibu? Pakai ya, pakai. Ini udah, karena ya gitu anak-anak gitu ya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, kebinaan global, nalar, kritis, dan kreatif. Ini tidak bisa juga dilaksanakan secara parsial Bapak Ibu. Nggak boleh dipisah-pisah. Tapi ini jadi satu komponen utuh gitu. Nggak bisa ini dipisah-pisahkan ini. Ya, nggak bisa dipisah-pisahkan. Makanya setiap aspek itu ada nilai karakter yang kita bangun untuk peserta didik kita. PJOK, karakter apa sih yang mau dibangun ketika mereka belajar PJOK? Jadi bukan guru agama lagi, bukan wali kelas gitu, atau bukan guru PKN, tetapi semua kita gitu kan. Apa yang kita inginkan di sana? Kreatifnya bagaimana? Bernalar kritisnya bagaimana? Berkebinekaan globalnya bagaimana? Tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik kita. Ya. Ini untuk dimensinya itu nanti saya nggak hafal juga Bapak Ibu ya, karena di elemen dan subelemen begitu banyak pecahannya. Maka itu secara teknis ketika nanti Kombel Ibu Mika ketika membahas, bagikan saja filenya dan dianalisis secara bersama dimensinya apa, subelemen yang dituju apa, elemennya, kemudian subelemen dan elemen dan subelemen apa yang dituju. Itu kita kembalikan ke dalam buku induknya, kitab sucinya. Jadi kita akan ketemu nanti di sana proses perkembangannya juga. Ya, nah, oke, ini sudah selesai ya yang ini. Ya, kita lihat saja. Nih, untuk proyek P5-nya, ini dasarnya dari sini, Kemendikbud. Nah, ini merupakan kegiatan co-kurikuler. Nah, kegiatan co-kurikuler. Jadi ada intra, kalau dulu hanya mata pelajaran pokok dengan ekstrakurikuler. Nah, ini yang membedakan di kurikulum Merdeka. Stressingnya intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Intra itu seluruh mata pelajaran yang tergabung di satuan pendidikan yang diajarkan, itu intranya. Co-nya P5. Untuk SD itu 1 tahun bisa mengambil 2-3 tema yang berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya? 2-3 kita memilih. Boleh 2, boleh 3 di 1 tahun pembelajaran. Dengan durasi waktu berapa Bapak Ibu? 20-30% dari alokasi JP per tahun ya, itu alokasi waktunya.
Jadi ambil 20-30%. Nah itu teknis juga gitu. Ya teknis di SD satu tahunnya berapa JP kita? Fullnya. Ada yang ingat? Ada yang ini sudah rancang? Untuk satu tahunnya berapa JP? Nah kita keluarkan nanti ya. Keluarkan itu sekitar 20-30%. Nah makanya ketika sudah dikeluarkan 20-30%, itu Bapak Ibu nanti boleh mengepostkannya itu seminggu ada berapa JP. Dari hasilnya dari mana? Analisis yang secara keseluruhan tadi Bapak Ibu ya. Satu tahun ditotalkan dulu sejumlah hari efektif dan JP-nya. Sudah ketemu hari efektifnya, keluarkan 20% sampai 30%. Nah Pak, gimana memilihnya? 20 berarti gak boleh 25 kan, boleh 27. Tergantung nanti muatan. Apakah setiap pertemuan itu selesai satu tema, setiap satu pertemuan di proyek itu selesai. Nah di sana munculnya nanti misalnya kunjungan. Apakah kunjungan ke lapangan ke pabrik tempe itu bisa satu kali selesai? Kalau nggak selesai satu kali, otomatis waktu proyek akan bertambah. Berarti alokasinya nanti 2 kali kunjungan lapangan sebanyak 4 JP. Nah jadi membuat dia rentang 20-30 itu berdasarkan kebutuhan kita ketika ke lapangan. Makanya proyeknya harus matang nanti ya. Nah di sana kemudian yang kedua, dirancang untuk menguatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kembalinya ke karakter, penguatan karakternya, penguatan gitu. Di luar itu intrakurikuler dan ekstra tetap berjalan. Berikutnya pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan dan waktu pelaksanaan. Maka untuk waktu itu ada 3. Boleh di blok, boleh juga blok. Nah untuk blok itu contohnya sekolah yang saya dampingi di SMP Negeri 27 Kabupaten Tebo. Berkaitan dengan kegiatan, misalnya mereka kegiatannya itu nih di tema berkebinekaan global, mereka mengadakan proyeknya dalam blok 1 bulan itu proyek mereka. Dalam rangka apa? Nanti hasil akhirnya adalah di 28 Oktober. Hari apa ini? 28 Oktober? Sumpah Pemuda. Nah, jadi boleh Bapak Ibu nih, Ibu Kepala dengan rekan-rekan nanti apakah kita di 28 Oktober tahun depan itu, misalnya di 2024 akan melaksanakan sebuah proyek yang mengambil tema berkebinekaan global. Boleh dirancang selama Oktober itu udah di blok aja. Di blok tidak ada pelajaran intrakurikuler. Ya, boleh di blok. Hari hanya adalah 28 Oktober dengan kostum mereka. Hasil dari selama ini kita mengadakan sebuah proyek tadi gitu. Apakah kostumnya, apakah pentasnya, seninya berkaitan dengan tema di 28 Oktober. Ambil tema berkebinekaan global. Bisa di blok saja. Kalau nggak mau blok, boleh juga sih per minggu. Apakah 1 minggu 1 hari itu boleh juga 1 hari itu full untuk proyek P5. Kalau nggak mau blok, ambil per jam seperti yang ada di SD sekarang, itu kan di Jumat misalnya 2 JP, Senin 2 JP, nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi itu fleksibel sekali Bapak Ibu. Itulah yang namanya merdeka sebenarnya. Di sanalah merdeka kita. Kita nggak ada dipatok, nggak ada diharuskan seperti ini, enggak. Kita saja gitu. Kenyamanan kita yang memakai, kita yang punya. Jadi nggak usah berpusing ya. Kita mau seperti itu, silakan laksanakan ya. Nih, boleh. Boleh ya, silakan sambil. Betul, iya. Sesuai dengan alokasi 20-30% tadi, benar. Iya, boleh. Tidak dilaksanakan, boleh. Iya, ya gitu ya Bapak Ibu, boleh. Boleh itu. Yang jelas nanti alokasi waktunya adalah sesuai. Misalnya ada 256 JP, apakah selesai 1 bulan atau 1,5 bulan untuk proyek tadi. Nah, boleh itu di bloknya. Hanya saja kemarin saya dapat curhatan juga dari SMA 3. SMA 3 mereka mengadakan blok untuk P5-nya. Ya, jadi salah satunya itu kelemahan. Ini kan kalau mau analisisnya gitu, kelemahannya si siswa itu mungkin nggak tahu juga bagaimana teknik pelaksanaannya ya. Jadi mereka bilang kami malah lupa gitu dengan kegiatan intrakurikulernya, itu kelemahannya. Karena kami nggak ada bahasa Inggris Pak, nggak ada matematika gitu kan. Kami hanya sibuk dengan proyek kami saja. Selama 1 bulan lebih ini kami datang, nggak belajar kata mereka kan itu ya. Itu kelemahannya gitu. Nah, tetapi settingnya kan kembali ke kita nanti. Settingnya itu kembali ke kita.
settingnya kembali ke kita. Dan ingat, ketika nanti guru, koordinator, dan fasilitator bekerja sebagai koordinator proyek, mereka meninggalkan peran sebagai guru mata pelajaran atau wali kelas. Jadi fokusnya ke dalam proyek yang diusung. Nah, jadi meninggalkan yang utama itu. Tetapi kalau saya sebenarnya ada ide juga, kalau mau di blog itu tetap dimasukkan muatan-muatannya, tetapi bukan dalam bentuk mata pelajaran. Contohnya perhitungan panjangnya. Ketika mau membuat kreasi kan, nah itu kan sebenarnya ada nilai muatan matematika di sana gitu. Iya, berapa panjangnya, berapa butuh banyaknya gitu. Tapi bukan dalam keadaan formal, karena itu bukan tujuan utama dan itu bukan CP-nya gitu. Tapi untuk apa? Mengaitkan, menggali ya, mengintegrasikan lah gitu, sehingga ada yang masuk gitu. Jadi boleh dilaksanakan seperti itu Bu, untuk blog kalau mau di blog. Fleksibel, dirancang terpisah dari intrakurikuler di luar, maka tujuan muatan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intra, tidak ada. Maka gurunya bukan kembali ke guru kelas, tapi guru di proyeknya. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan dunia kerja untuk merancang penyelenggaraan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sudah belum kemarin pelibatannya? Ketika menyusun ya, ini bukan ketika pelaksanaan, ketika menyusunnya. Sudah melibatkan ya. Jadi kita libatkan, kita undang untuk memberikan penguatan dari ahlinya. Seperti itu, boleh kita undang nanti masyarakat atau dunia usaha. Di sana juga sebenarnya pelibatan orang tua, ya, pelibatan orang tua dalam implementasi sebuah proyek. Nah, nih di P5. Hal-hal yang perlu diketahui di P5 dilaksanakan setiap tahun di semua tingkatan kelas. Ini kalau sudah full kurikulum merdeka, total alokasi waktu per jenjang sesuaikan nanti Diksus atau yang Mendikmen. Kejuruan 20-30% dari keseluruhan total GP dalam 1 tahun. Jadi hitungnya 1 tahun ya, kalender aktifnya dan kalender akademiknya. Sementara PAUD itu proyek dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Temanya ditentukan oleh pemerintah dan dari tema tersebut kita boleh mengambil topik yang spesifik. Nah, kemudian sekolah berwenang untuk merancang pembagian alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kepanitiaan yang akan memfasilitasi kegiatan proyek. Pemerintah menyediakan beragam contoh modul proyek. Nah, ini sudah ada di PMM dan juga mungkin di sekolah kita itu sudah sering dibahas tentang bagaimana bentuk proyeknya. Dia macam-macam. Jadi nggak mesti sama persis dengan yang orang punya. Yang jelas unsur utama dari modul itu terpenuhi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nih tema-temanya ada di sini Bapak Ibu ya. Dari kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya. Ada 6 tema ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 tema untuk SD yang di Dasmen. Nah, nanti ini muncul karena suara demokrasi ini biasanya orang-orang melaksanakan untuk pemilihan ketua OSIS misalnya kan, jadi pakai ini kebekerjaan untuk tema untuk SMK. Jadi ini kita bisa pilih banyak sebenarnya Bapak Ibu, banyak ini, banyak. Tapi kita fokus aja nanti, nggak usah semuanya ambil gitu kan. Kita bisa mengambil 2 sampai 3 tema dalam 1 tahun. Nih, ya. Temanya boleh berulang nggak? Boleh berulang. Kalau belum saya lanjutkan nanti temanya ya. Kewirausahaan mungkin, Bhinneka Tunggal Ika. Nih, mengenal, belajar, membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar dan di Indonesia serta nilai-nilai yang dianutnya. Nah, jadi nanti boleh dipahami lebih lanjut di modul-modul kita di temanya. Ini ada 6 tema. Nih, tema Project PAUD kita lewatkan. Nah, ini alokasinya nih Bapak Ibu ya. Ini di alokasi waktu. SD, MI kelas 1 sampai kelas 5, 252 JP. Nah, per tahunnya nih 20 sampai 30%-nya nih ya di 252 JP yang dialokasikan dari total alokasi jam per tahunnya temu ini. Ya, yang kelas 6 224 karena beda ya ujian ya, mereka ujian lagi jamnya lebih sedikit. Nah, nanti disesuaikan saja Bapak Ibu. Oke, ini 2 sampai 3 proyek dengan tema berbeda di SDMI. 3 sampai 4 kalau ada ya nih, 2 sampai 3 tema yang kita ambil nih. Nah, tema yang berbeda ya, 2 sampai 3 proyek dengan tema berbeda di
SD atau MI. Jadi kalau 1 tahun itu kita bisa mengambil 2 tema. Kelas 1, kelas 4 ini ada 2 tema diambil kan. Mungkin semester 1 dulu, semester 2-nya 2 nanti boleh ya. Kemudian nanti kelas 2 dengan 5 tema yang berbeda diambil lagi, boleh kita pilih tema yang berkaitan dengan SD yang ada di SD. Oke. Misalnya kalau tadi kan 2 sampai 3 tema, tadi kan boleh dalam 1 tahun kita ambil dengan tema yang sama. Misalnya kan kelas 4 ini ambil wirausaha. Ya. Tapi yang ini kan materi yang di semester ini ambilnya tentang tempe. Besok wirausaha juga tapi tentang hal lain lagi. Boleh gitu. Boleh Bapak Ibu ya, boleh. Jadi boleh diperbolehkan untuk mengambil tema yang sama, materinya berbeda, tetapi dianjurkan temanya berbeda untuk keluasan jangkauan dari masing-masing elemen dan sub elemen. Boleh ya. Boleh Bapak Ibu, karena ketika kita melaksanakan proyek pertama kemarin kan itu belum maksimal. Kita menganggapnya boleh. Maka perlu diadakan kembali dengan tema yang sama, boleh. Tapi kalau itu sudah dirasa maksimal, jangan sampai nanti di proyek siswanya bosan pula. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka alihkan ke tema lain, boleh. Tapi kalau memang belum maksimal dan memudahkan kerja juga, boleh dengan tema yang sama, beda proyeknya saja nanti ya, boleh. Iya. Tahu boleh, iya. Bahan dasar, iya boleh Bu. Boleh. Ya, tempe tahu boleh Ibu, boleh dengan tema sama boleh. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Nih, untuk tahapan juga itu kita memang di tahap seperti ini kan secara administratif pun kita diminta untuk pemenuhan tahapan awal dari sebuah proyek, mulai dari pembentukan timnya, tim fasilitator proyek penguatan profil. Nah, ini dari kepala sekolah pelaksanaan pendidikan untuk menyusun tim fasilitatornya, kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan kita sebatas mana kesiapan kita. Nah, nanti diukur juga apakah orang tua perlu dilibatkan, apakah dalam pelaksanaan proyek membutuhkan dana atau tidak, itu perlu dirancang di awal gitu kan. Apakah sumber dana nanti mengambil dari orang tua atau mungkin dari dana sekolah, itu perlu dibicarakan Bapak Ibu. Merancang dimensi tema yang akan kita laksanakan, sesuaikan penyusunan modul, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, nanti kita rapor sudah pernah muncul Bu ya? Rapor di akhir semester. Oh, baru tahun ini ya? Nah, karena mereka memiliki rapor yang berbeda ya, tersendiri rapornya. Nah, rapornya tersendiri itu di lapor proyeknya. Ini tahap awal untuk proyek. Nah, nih prinsipnya kembalikan ke holistik Bapak Ibu ya. Holistik ini berkesinambungan secara utuh, nggak terpisah-pisah. Semuanya itu terlibat, semuanya itu harus maksimal nih ya. Yang kedua, ini dia harus berpusat kepada murid. Jadi tidak boleh kita boleh memfasilitasi dan memberikan ide, kemudian biarkan siswa kita itu berkembang bagaimana mereka mengungkapkan pendapatnya dalam proyek yang disusun atau yang diusung ya. Peran pemangku kepentingannya stakeholder siapa saja, dari kepala satuan pendidikan, dinas pendidikan, perlu juga pendidik itu penting, peserta didik, komite ketua dari komite satuan pendidikan, pengawas, dan juga masyarakat atau orang tua, peserta didik serta mitranya. Nah, ini peran pemangku kepentingan di sebuah proyek ya. Jadi kita memaksimalkanlah peran-peran orang-orang tua yang ada di sini, kemudian warga sekitar atau mungkin dunia usaha yang perlu kita kembangkan. Jadi peran pemangku kepentingan. Nih, kalau untuk modul proyeknya, pengembangan modul kita boleh adaptasi dari yang sudah ada. Nah, nih hanya saja adaptasi kita perlu menyesuaikan dan mengkondisikan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan tentunya. Nih, yang kedua, membuat modul secara mandiri. Ini modulnya. Nah, ya. Misalnya budaya, nanti kembalinya sebenarnya ke budaya disiplin positif dan budaya sekolah ini Bapak Ibu. Jadi kemarin ada contoh juga di SMP Pelita Raya Kota Jambi. Itu sekolahnya sangat bersih, tetapi di sekolah tidak ada tong sampah. Nah kan? Gimana kira-kira Bapak Ibu? Pelita Raya kenal ya, sekolah Pelita Raya itu memang sekolah swasta dan memang ya kalau di Kota Jambi menjadi pilihan lah, referensi ya Pelita Raya. Itu sekolahnya sangat-sangat bersih gitu, tanpa ada satupun sampah plastik. Tetapi tidak juga ada
tong sampah. Nah, bawa tong sampah, kata Ibu Mika solusinya. Iya, bawa kresek, anaknya bawa kresek. 1 tahun berjalan sudah sangat bagus Bapak Ibu. Dan mereka itulah yang kita bela dengan kebajikan tadi ya, kebajikan universalnya kemana gitu. Kebajikan universal itu nilai yang dituju apa? Setelah mereka berhasil 1 tahun pertama, itu dampaknya anak-anak Pelita Raya itu ke jenjang SMA-nya pun ke bawah. Nah udah, iya tertanam seperti itu maunya kita. Tujuannya, jadi ada kebajikan yang dituju. Kemudian yang kedua, ketika mereka berkendara atau mungkin diantar oleh orang tuanya dengan kendaraan, itu tidak ada sampah keluar dari jendela mobil, dari kaca, itu nggak ada lagi Bapak Ibu. Itu keberhasilannya sebenarnya. Itu yang diinginkan dari profil-profil pelajar Pancasila sebenarnya. Kan keren gitu ya, keren, hebat gitu. Jadi bahkan sampai ke rumah itu mereka seperti itu caranya, saking sudah tertanam kebajikan universal yang dituju dari target disiplin positif, sekolahku cantik tanpa plastik, tanpa sampah plastik. Udah selesai mereka dengan proyek itu. Jadi makanya ketika mereka di SMA itu beberapa sekolah yang SMA itu mengikut pola seperti itu. Nah, kan muncul pengimbasan dari peserta didik ya. Jadi cukup keren ide-ide seperti itu. Banyak ide-ide lain nanti yang bisa kita terapkan, bisa kita adopsi sebenarnya Bapak Ibu ya. Nih, boleh. Komponen modul nih, kalau modul project sama dengan komponen di modul ajar, ada profil modulnya, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Ini komponen utamanya. Nah, yang masih agak terkendala mungkin di asesmen Bapak Ibu ya. Karena asesmen ini memang kita menyediakan rubriknya. Ya, rubrik. Nah, rubrik itu yang perlu kita siapkan dengan matang, dengan indikator-indikatornya gitu. Jadi indikatornya apa? Untuk asesmennya, tujuannya apa? Dari tujuan tadi kita turunkan menjadi indikator keberhasilan sebuah proyek ya. Nanti di asesmennya dilihat, nanti ada contoh, kita lihat contohnya. Nih. Nah, nih Bapak Ibu, secara umum nanti Bapak Ibu ini ya tujuannya ya, nanti di akhir bisa membuat rancangan yang utuh seperti ini dalam satu sajian lembar, satu lembar sajian, tetapi sudah include kegiatan proyek yang akan dilaksanakan. Kalau di sini tahapannya Bapak Ibu yang terpenting adalah dari sini. Nih kita ambil modul ini fase D, contoh fase D. Dia ambil gaya hidup berkelanjutan. SD ada nggak tema ini? Ada. Oke, ada. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya ini masih sekitar sampahku tanggung jawabku. Nah, sampahku tanggung jawabku. Total waktu 57 JP ini untuk proyek yang ini. Nah, kemudian di tahap pengenaan ini dimensinya dulu ya, ke dimensi yang disasar, apa yang dimaukan dari kegiatan proyek ini. Dimensinya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya di sini nanti Bapak Ibu boleh menurunkan indikatornya Bapak Ibu. Indikator itu kita bisa mengukur anak ini sampahku tanggung jawabku itu dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau rubrik asesmennya apa Bapak Ibu yang muncul indikatornya? Apa indikator yang muncul Bapak Ibu? Indikator itu menjadi asesmen kita, modal kita menilai. Modal kita menilai itu dari indikator yang ada di sini. Maka nanti muncul gitu, misalnya nih ya, dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, muncul indikator, salah satu indikatornya adalah kesadaran diri ketika tidak ada guru yang melihat, tidak ada orang yang memperhatikan, dia sudah sampahku tanggung jawabku. Jadi itu indikator namanya. Kita munculkan satu indikator. Sudah satu indikator beriman dan bertakwa dari kepada Tuhan yang Maha Esa. Oh, anak ini memang sudah seperti itu, kan terukur nanti. Karena kalau kita mengukur di sini untuk sampahku tanggung jawabku, bagaimana mengukurnya? Bagaimana menilainya? Nggak bisa. Ini terlalu umum. Maka yang umum ini kita turunkan menjadi beberapa indikator. Indikator itu yang memiliki nilai, yang bisa diukur, yang bisa kita perhatikan gitu. Kalau di sini enggak. Kalau misalnya ini, Pak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu kan kegiatannya ibadah. Kenapa dengan sampahku tanggung jawabku? Kan nggak kena ukurannya. Maka diturunkan tadi gitu, kesadaran dirinya dengan tidak membuang sampah karena dia yakin ada Tuhan yang melihat. Nah, saat itu yang kita minta dari value kebajikan, nilai kebajikan dari poin yang pertama maksudnya Bapak Ibu ya. Kemudian gotong royong
Nah, ini bernalar kritis. Nah, bernalar kritis bisa nggak Bapak Ibu menurunkannya? Anak, apa indikator yang muncul? Boleh, iya, mengkreativitaskan, membuat kreativitas dari mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Boleh, kan muncul indikatornya, muncul nggak idenya gitu, ide dari anak muncul ke indikatornya. Nah, sini. Kemudian yang ketiga, subelemen yang disasar yang pertama, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Berarti nanti ada pemisahan sampah organik dengan anorganik. Dia muncul gitu, muncul sampai ke sana gitu. Menjaga lingkungan alam sekitar tentu saja, kerjasama, koordinasi sosial, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Sebenarnya di SD saya kalau kadang lewat itu pagi-pagi kan anak ada yang keliling bawa tong sampah. Nah, sekarang sudah belum nilai kebajikan itu tertanam. Mereka tanpa ada komando guru piket, begitu datang dengan penuh kesadaran itu bergerak. Sudah belum kira-kira Ibu? Sebagian sudah, alhamdulillah ya. Jadi sudah muncul gitu. Dan kita harus menyadari Bapak Ibu, itu adalah kebajikan yang kita inginkan, kita tanamkan gitu. Nah, jadi nggak perlu komando lagi dengan penuh kesadaran. Kalau sama-sama itu mudah, kalau sama-sama itu bisa. Makanya harus sama kita, semuanya bersama-sama gitu. Nggak bisa parsial saja, sebagian saja tuh nggak bisa. Harus total memang. Totalitas dalam pelaksanaan itu sangat penting untuk suksesi keberhasilan sebuah proyek dan disiplin positif. Ya, jadi memang ya satulah kita samakanlah gitu ya persepsi kita di sini. Nah ini dari 3 ini maka kita turunkan bagaimana untuk mencapainya ini prosesnya. Pertama dari tahap pengenalan, mengenali dan membangun kesadaran siswa terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Nih, misalnya ya perkenalan dulu, eksplorasi isu, refleksi awal, kunjungan ke tempat sampah, diskusi kritis masalah sampah. Ini hanya contoh yang bisa kita adopsi gitu. Kita sesuaikan dengan kondisi kita. Apakah perlu kita ke TPA? Kalau nggak perlu, lingkungan sekitar kita ada kan gitu. Bagaimana kondisi lingkungan sekitar kita. Nah, jadi boleh buat perbandingan dari tahap pengenalan. Makanya yang menjadi catatan juga Bapak Ibu ketika melaksanakan proyek harus mateng. Mateng itu maksud saya gini. Jangan ada siswa itu yang masih ngawang-ngawang gitu loh, masih belum ngeh. Paham ya? Jadi memang sudah oh iya gitu lah, udah oh iyanya itu udah dapet anak-anak itu di tahap pengenalan, sehingga di tahap berikutnya di kontekstualisasi anak sudah punya fondasi. Jadi kita nggak sekali lintas gitu nggak, tapi memang duduk masalahnya itu duduk dulu, komunikasi sudah terukur, oh anak ini sudah iya semua, barulah kita beranjak gitu. Nah, yang dikhawatirkan itu ketika sudah membuat sketsa dan proyek dengan urutan-urutan sedemikian rupa, tapi ada anak yang terabaikan kadang itu. Belum duduk, belum iya, belum oh iya gitu. Tapi udah jalan proyeknya. Nah, itu juga menjadi kendala. Jadi nggak sampai ini dia nggak total gitu ya. Jadi kita totalkan juga di sini duduk masalahnya. Tahap kontekstualisasi, bagaimana mengkontekstualisasikan masalah di lingkungan terdekat. Nih dari pengumpulan, pengorganisasian dan penyajian data. Terus kalau ini sampah di sekolahku boleh, penyusunan data secara mandiri, asesmen formatif boleh dilakukan yang di sini. Nah, ini sudah mulai muncul rubrik-rubrik di asesmennya terkait dengan kegiatannya. Nih boleh nanti di tahap aksi bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Poster boleh, ada beberapa poster nih. Nah, nanti muncul di sini bernalar kritisnya muncul. Gotong royongnya boleh kalau dalam tim, nanti akan muncul juga pembuatan posternya. Dan ini semuanya ini diukur nanti. Nah, kita ukur. Ini asesmen formatif. Yang keempat, tahap refleksi dan tindak lanjut. Bagaimana kita menggenapi proses dengan berbagi karya, evaluasi dan refleksi serta menyusun langkah strategis. Nah, di sini boleh apakah ini proyek akan diulang di kegiatan berikutnya atau selesai proyek kita. Nah, ini Bapak Ibu contohnya dari 4 tahapan: pengenalan, kontekstualisasi, aksi dan juga tahap refleksi. Jadi di tahap ini yang perlu kita persiapkan itu. Dan ingat masing-masing tahap pastikan kita dudukkan dulu. Dudukkan itu ya selesai, tuntas gitu, tuntas. Jangan nggak tuntas berlanjut ya. Jadi tuntas.
minimal mereka oke lah dulu ya, dan iya gitu. Nah, ini contoh alurnya. Kalau yang di sini di PAUD mulai dari tahap permulaan ya nih, pengembangan, tahap penyimpulan, asesmen model fase A. Di fase A di PAUD kita lewat saja untuk dimensinya karena kita menyesuaikan dengan dimensi yang ada di satuan pendidikan kita dengan jenjang fase B. Ini contoh-contohnya. Nah, ini rubriknya. Rubrik formatifnya kan seperti ini yang kita siapkan. Bisa kita adopsi nanti Bapak Ibu. Diadopsi bisa dikosongkan. Nah, ini ada kriterianya. Bagaimana kriteria dimensi bernalar kritis? Misalnya ada di kelengkapan sajian informasinya. Nih. Nah, muncul, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, BSH atau sangat berkembang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu makanya kita kenapa pembelajaran berpusat kepada peserta didik dan mengapa semua guru, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru harus mengenali masing-masing kebutuhan peserta didik. Untuk ini sebenarnya. Karena kita salah justifikasi itu kasihan siswa kita gitu. Kasihan murid kita kan. Nah, kita ini boleh aja kalau kita nggak mengenali secara pribadi mereka dan kita tidak bersama dengan mereka, kita bisa meletakkan misalnya kelengkapan sajian informasi, dia itu sedang berkembang, menyajikan jawaban untuk sebagian besar pertanyaan panduan. Kalau dia sangat berkembang, menyajikan jawaban untuk seluruh pertanyaan panduan secara terperinci. Nah, untuk mengetahui masing-masing ini kan kita perlu mengenali dan perlu proses seperti itu. Ya, makanya tidak ada pengabaian ketika proses belajar itu, nggak ada proses pengabaian, nggak tahu gitu kan. Jadi harus kenal, guru emang harus kenal kalau saat ini. Harus mengenali siapa yang dia pegang. Masing-masing anak itu tentu berkembang sesuai dengan mereka masing-masing. Ya, nih penjelasan penyampaian. Ini contoh rubrik formatifnya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk persiapan boleh untuk tel project. Contoh-contohnya saja ini untuk posisi kelasnya. Nah, ini yang perlu kita siapkan boleh dengan checklistnya. Balik-balik. Nah, ini proses untuk asesmennya ini Ibu, asesmen presentasinya ya. Gimana? Gak bisa dibalik ya. Nama murid, nama peninjau, reviewer, berarti Bapak Ibu koordinator fasil, koordinator proyeknya, penilaian awal presentasinya. Nah, gitu ya. Jadi intinya adalah rubrik aja Bapak Ibu, rubrik ya. Ketika Bapak Ibu sudah sudah menyiapkan atau anak-anak yang akan mempresentasikan hasil dari apa yang mereka punya, maka rubrik itu harus muncul di kita, rubrik penilaian atau rubrik asesmen. Ingat, kalau rubrik itu untuk membuat dia bisa dinilai harus ada indikator. Kalau nggak ada indikator, nggak terukur dan kemana-mana dia, iya kan, lari-lari dia malah nggak tahu apa yang kita ukur gitu ya, indikatornya. Nah, ini rubrik formatif 2. Misalnya di dimensi pengolahan idenya, mulai berkembang, sangat berkembang, sedang berkembang, dan yang berikutnya sangat berkembang. Pertanyaan ini. Nah, ini memang kita harus mengenali. Makanya ketika mereka dalam kondisi project itu, kita sebagai fasilitator aja, guru itu mengamati kerja mereka. Biarlah mereka berkembang, Bapak Ibu. Biar mereka bekerja. Dengan catatan tadi Bapak Ibu, di awal pondasinya itu sudah duduk, sudah matang, konsep itu udah matang gitu. Sehingga ketika mereka melaksanakan di tingkat aksinya itu udah paham, nggak terlalu payah gitu kan, karena udah duduk di awal konsepnya. Ya, nih rubriknya perancangan karya. Kalau mulai berkembang, mulai dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk karya. Nih, ini beberapa kriteria. Ini ada di modul gitu, ada di modul project gitu. Tinggal kita ngambil aja, jadi nggak usah susah. Paling kalau mau mengukur itu indikator. Yang kalau mau membuat kebaruan lah gitu kan, kita sebagai pendidik mau berkreasi, berinovasi, mungkin ada di indikator itu yang akan kita tambahkan. Jadi indikator itu nggak mesti mengcopy dari yang sudah diberikan, enggak ya. Jadi boleh buat sendiri untuk mengukur ketercapaian indikator itu yang kita maksud. Oke ya, nah, ini contoh persiapannya, pelaksanaannya. Oke. Ini asesmen sumatif proyek kreasiku. Kalau ini ya, ini hasil, ini sudah di hasil ini. Nah, bahkan ketika mereka sudah membuat hasil dari proyek yang dilaksanakan,
kan nggak selesai di sana, mereka juga harus presentasinya nanti bagaimana gitu. Kemudian kenapa sih ide kreatifnya muncul? Nah itu kita yang menggali sehingga mereka itu semangat dan merasa ada apa faedahnya ya. Ini untuk rubrik pameran dan presentasi proyek kalau mau dilaksanakan untuk lihat dimensinya. Nih untuk pemetaannya asesmen proyek Bapak Ibu nih ya, di asesmen ini mulai dari dimensinya, kemudian tujuannya. Nah ini aktivitas. Jadi setiap aktivitas itu diamati nih. Nah karena ada sasaran yang kita minta dari setiap kegiatan. Maka yang dinilai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Maka di proses itu kita amati ya. Proses itu kita amati. Ya sebagai guru itu oke lah mengamati sambil pelaksanaan gitu kan ya. Pemetaan asesmennya kita petakan di sini mulai dari aktivitasnya apa, aktivitas pertama sampai aktivitas yang terakhir muncul ya. Muncul. Kita petakan mulai dari beberapa dimensi yang kita usung dari sebuah proyek. Nah, jadi kesiapan dari kita sebagai guru pendampingnya ya. Jadi memang kita harus memiliki catatan-catatan untuk pengembangan karakter peserta didik. Nih, di kalian ini rubrik akhir proyek di sumatifnya ya. Muncul nanti banyak dari dimensi 2 dimensi bernalar kritis dan kreatif. Nih mulai berkembangnya. Nah, nih kalau dia ada di sini berarti mulai berkembang, kita bisa conteng, bisa silangkan. Sedang berkembang, dia muncul di sini. Berkembang sesuai harapan, dia muncul di sini. Sangat berkembang, dia muncul di sini. Ini ada beberapa kata-kata yang mewakili dari pekerjaan dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah makanya memang ya itulah kalau dibilang pembelajaran berpusat kepada murid, kemudian sesuai dengan perkembangan peserta didik, di sini harus mengenali kembali, kita mengenali ya. Maka justifikasinya kepada semua peserta didik itu jangan sampai salah ya. Jadi usahakan ya mendekati lah gitu, mendekatinya dari rubrik yang ada. Ini nanti contoh rekap akhir dari sebuah proyek Bapak Ibu ya. Yang kelas 4, yang kelas 1 4 ya. 1 dan 4 nih nanti. Nah, contoh rekapan singkat saja. Ya, sudah apa nih, Pak? Sudah berkembang sesuai harapan. Sangat sudah berkembang sesuai harapan. Ada yang lain? Sabi? Sesuai perkembangan ya. Iya, untuk rapor ini kemarin saya dari penguatan profil, penguatan prima ada juga yang membagikan rapor proyek itu 1 tahun 1 kali. Ada, ya ada. Jadi mungkin karena belum selesai di tahun pertama proyeknya dia belum selesai, maka dibagikan di akhir tahun. Jadi sekaligus 2 tema yang dipilih, 2 tema itu sekaligus di akhir tahun. Tapi kalau misalnya selesai tema di 1 semester, ya ini muncul di 1 semester dia. Dari kalau ini kan 1 semester nih, karena cuma 17 kegiatan dia yang dinilai, ya 1 semester ini. Tapi ada yang menyerahkan di akhir tahun kenaikan kelas proyeknya itu ada. Yang mana? Kalau sesuai aturan untuk pembagian rapor proyek, karena evaluasinya kembali ke kita, merdeka lagi lah kita. Iya, jadi tidak ada permen yang mengatur regulasi ya. Nggak ada. Kalau diatur nggak ada dia. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita, selesai atau tidak dalam hal pelaporan atau rekap rapor proyek B5-nya. Boleh. Iya. Jadi itu. Jadi rapornya seperti itu. Tinggal nyocok-nyocokin. Iya, makanya itu. Jadi ada. Tapi bila sudah selesai nih, jadi buat lapor juga. Boleh, iya. Ini kan kemarin ada ragu, ada yang 1 semester 1, ada yang 1. Jadi yang intinya boleh Nah, sekarang yang berjalan berapa tema? 1 tema? Iya, 1 tema kan? Boleh. Nah ini Bu, kenapa bisa 1 tahun itu sekali atau 1 tahun 2 kali? Karena proyek yang pertama nih contohnya, 1 proyek itu memakan waktu lebih banyak dari proyek yang kedua. Maka dalam 1 semester belum selesai, maka lanjut berapa bulan di semester 2. Selebihnya untuk proyek yang kedua. Itu kesimpulannya Ibu ya.
Jadi boleh, boleh. Yang jelas JP-nya terpenuhi untuk 1 tahun ajaran tadi. Nah itu konsekuensinya. Azan ya. Oke, kita stop sampai di sini dulu ya. Di contoh rekapan nilai akhir proyek. Nah, sampai sini. Boleh. Sama dulu ya. Biar bisa cepat masuk. Bapak Ibu semua, kita azan, kita isoma dulu, kita pending. Masuk lagi jam berapa kita? Kesepakatan. Ya, kita waktu tadi di fleksibel. Jam 1. Jadi